Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini Mimin mau ajak Mas Bro dan Mbak Sis semua untuk mengikuti alur cerita sebuah film yang dibintangi oleh Adven Bangun, dirilis tahun 1989 dengan judul Naga Seribu. Ya udahlah, kita langsung aja eksekusi filmnya Mas Bro. Setelah menguasai beberapa ilmu dan mampu menyempurnakan ilmu kanuraganya, Partha kembali turun gunung untuk mencari Rengga. Di tengah perjalanan, Partha melihat keributan. Sekelompok pria sedang menghajar seorang pria paruh baya. Tunggu! Maaf, kenapa Kisanak sekasar itu pada orang tua? Tapi sepertinya nyali para penjahat itu nggak seberapa. Partha berhasil membuat mereka semua lari kocar-kacir. Menurut bapak ini, orang-orang yang menghajar tadi adalah anak buah seorang lintah darat bernama Karuna yang merupakan kaki tangan iblis naga seribu. Dulu Karuna adalah seorang pendekar yang baik hati dan suka menolong pada rakyat miskin. Tapi sekarang sudah berubah menjadi orang yang jahat dan serakah. Beberapa saat kemudian, orang yang bernama Karuna datang. Ternyata dia adalah Kanta. Partha yang masih tidak percaya kalau Kanta adalah Karuna mencoba mendekat. Tak kusangka, rupanya kau yang menjadi pengacau. Maafkan saya, Den. Partha terus menghindar hingga pada akhirnya dia pergi meninggalkan Kanta atau Karuna ini. Dan kita Ilmu bajing loncat. Sepertinya penderitaan penduduk desa bukan saja karena ulah si Kanta, tapi juga ulah dan kebijakan penguasa yang zolim, memungut pajak tinggi, bahkan tidak segan-segan menangkap, menyiksa dan membunuh siapa saja yang tidak mau membayar pajak. Karena tidak tega, diam-diam Partha mengikutinya, kemudian menghentikan kelakuan para penjahat itu. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Partha pun bergegas pergi. Keesokan harinya di tanah lapang terlihat penduduk sudah ramai berkumpul. Sepertinya akan ada eksekusi hukuman mati seorang penduduk hanya karena menuntut keadilan pada sang penguasa. Sebentar lagi, kita akan menyaksikan hukuman gantung untuk pemberontak yang telah membangkang pada yang di-Pertuan Agung. Siapa yang di Pertuan Agung? Ternyata yang disebut sebagai yang di-Pertuan Agung adalah Ludira, yang kini sudah menjadi kaki tangan iblis naga seribu. Terlihat seorang wanita yang merupakan istri dari orang yang akan dihukum mati ini memohon pada Ludira untuk memaafkan suaminya. Tapi Ludira tidak peduli, eksekusi tetap harus dilaksanakan. Sementara si istri terus berteriak meminta suaminya dibebaskan. Akhirnya Partha berhadapan langsung dengan Ludira. Sementara itu di markas iblis naga seribu, Kanta dan Rengga yang sudah murtad terlihat sedang berlatih ilmu kanuragan bersama seseorang bertopeng naga. Apa mungkin nih orang yang berjuluk iblis naga seribu? Bisa jadi sih. Sepertinya iblis naga seribu berhasil membuat ketiga murid Kiai Putih itu murtad dan melawan perguruannya. Film pun beralih pada Kiai Putih dan juga Partha yang sudah bersiap untuk menyerang markas iblis naga seribu. Kiai Putih memberikan keris pusaka pada Partha. Wariskan pusaka itu kepadamu sebagai penerus.
Jaga nama baik perguruan kita. Baik, Guru. Semoga Tuhan selalu bersama kita. Keesokan harinya, Kiai Putih, Parta, dan juga Sari berangkat menuju markas iblis Naga Seribu. Untuk memudahkan penyerangan, Kiai Putih dan Sari masuk melalui pintu lain. Sementara itu di sisi lain terlihat Sari juga sudah mulai menghajar dan membantai satu persatu anak buah iblis Naga Seribu. Tiba-tiba saja Kanta muncul dan langsung menyerang Sari yang sepertinya sudah sangat kelelahan melawan para cicunguk tadi. Hampir saja Sari berhasil dikalahkan Kanta. Beruntung Parta segera datang dan langsung menghajar Kanta. Beberapa saat kemudian Kiai Putih muncul dan langsung berhadapan dengan iblis Naga Seribu. Sementara itu Parta masih terus meladeni Rengga dan Kanta. Melihat Parta dikeroyok, Sari turun tangan menghadapi Kanta. Hingga akhirnya Sari berhasil membunuh Kanta. Di sisi lain Parta berhasil melumpuhkan Rengga dan terus menghajarnya. Jangan! Maafkan saya dan Rengga. Sementara itu iblis Naga Seribu terlihat masih sibuk lari nyari tempat aman Mas Bro. Tapi Kiai Putih tidak melepaskannya begitu saja. Dia terus memburunya. Oh, ternyata cuma manusia biasa Mas Bro. Kirain beneran iblis. Sepertinya kesaktian nih orang cukup lumayan. Serangan dari Parta seperti nggak dirasa sama sekali. Melihat muridnya mulai terdesak, Kiai Putih meminta Parta untuk menggunakan keris pusaka pemberiannya. Akhirnya Parta berhasil membunuh gembong penjahat berjuluk iblis Naga Seribu itu. Kang Parta! Dan film pun selesai. Demikianlah salah satu film jadul mantul yang dibintangi oleh Edwin Bangun. Semoga menghibur teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film seru selanjutnya. Sekian dari Mimin Sukimin. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam. Amigos para rantos.